kalau saya tarik ke belakang dari peradaban Barat, Barat itu ada dua. Setelah zaman kegelapan itu disebut dengan zaman modern atau zaman Renaissance. Zaman modern itu terkenal dengan rasionalismenya dan terkenal dengan logikanya. Ya. Kalau yang pernah kuliah pasti belajar yang disebut dengan formal logic, logika formal. Jadi di dalam zaman modern orang berpikir bagaimana menemukan kebenaran dengan formasi silogisme yang diajarkan oleh Aristotle, kemudian dikembangkan oleh para ulama dalam Islam. Dan itu sangat bisa diterima. Tetapi begitu Barat masuk ke dalam zaman postmodern, dia masuk zaman yang di situ tidak lagi mencari kebenaran, tetapi mempertanyakan kebenaran. Ya, ketika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, sebenarnya dia mengatakan bahwa kebenaran telah mati. Ya, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran mutlak. Kalau kebenaran mutlak telah mati, yang tersisa adalah kebenaran relatif. Dari situlah kemudian berkembang apa yang disebut dengan equality, persamaan-persamaan di dalam segala hal. Ya, persamaan hak antara bangsawan dengan rakyat biasa, proletar dengan borjuis, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan hak antara politisi dan rakyat dan sebagainya. Jadi kata-kata equality menjadi jimat di Barat itu. Sampai sekarang pun equality kemudian berkembang menjadi pluralisme. Jadi pluralisme itu sebenarnya nanti kita tayangkan di sini banyak definisi. Satu paham yang dalamnya ada relativismenya. Kemudian berkembang equality antara wanita dan laki-laki menjadi feminisme, feminisme menjadi gender konsep gender, kesetaraan gender. Apa yang dicari oleh orang-orang postmodern adalah makna, bukan lagi formal logic atau logika formal yang mempunyai rumus-rumus, ya, A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Bukan begitu lagi. Yang dipertanyakan oleh orang postmodern adalah makna-makna atau kebenaran di balik makna itu. Sedangkan makna di dalam kebenaran itu ada di dalam bahasa. Ya. Nah, bahasa itu sendiri bermasalah karena dia berkaitan dengan kultur. Ya. Makanya orang yang namanya Derrida itu mengatakan begini, yang paling esensial, ya, di zaman ini adalah bahasa. Dan di dalam bahasa itu yang terpenting adalah kata. Tetapi kata itu menjadi masalah ketika orang Barat itu sekarang sudah mulai merubah makna dalam kata. Jadi menunda pengertian. Jadi pengertian-pengertian yang sudah gifted di masyarakat itu dirubah oleh orang Barat dengan istilah yang dalam filsafat disebut bracketing, ditanda kutip gitu. Maknanya jangan dikasih dulu, nanti kita akan maknai kemudian. Terjadilah kemudian permainan kata, ya. Permainan kata itu menjadi sangat melebar, demokrasi kemudian menjadi kata yang dimainkan. Ya. Anda harus demokratis, ya. Tapi jangan seperti demokrasi yang saya anut. Nah, jadi Anda harus demokratis, harus pemilu dan lain sebagainya. Begitu yang terpilih orang Islam baik-baik gitu ya, ini nggak sah ini. Itu sudah terjadi waktu di Tunis, terjadi di Mesir. Sudah demokratis, tapi begitu demokrasi itu memilih orang-orang yang menang adalah orang Islam, itu tidak sah. Bukan itu artinya demokrasi. Jadi
makna itu kemudian disetir menjadi makna-makna yang menurut mereka itu adalah makna universal. Ya. Jadi kata-kata sekuler itu menurut orang Barat menjadi universal konsep. Kata-kata demokrasi universal konsep. Kata-kata moderat universal konsep. Ya. Saya pernah berdebat sama Angel Rabasa di Tokyo. Saya tanya, what do you mean by moderate? Dia bilang moderate people is the people who accept pluralism, feminism, gender equality, democratization, human right. Kok enak kali kau ini? Kalau bahasa kitanya begitu. Saya bilang, no, this is you meaning. I don't mean it, saya bilang. I don't like this meaning. Ya. Moderat adalah orang-orang yang sebenarnya toleran terhadap orang lain. Ya. Tapi kalau Anda sudah mengeset bahwa moderat adalah orang yang pro demokrasi, moderat adalah orang yang pro pluralisme, itu Anda kehilangan identitas. Ya. Jadi dia punya definisi sendiri. Ya. Istilah human right juga dia gunakan sendiri. Disinilah sebenarnya kita sedang berperang dengan istilah. Nah, istilah-istilah itu dikuasai oleh mereka. You must respect human right. Human right itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah menghormati orang lain yang kafir sekalipun gitu ya. Nah sekarang ini yang paling mengenaskan adalah kalau Anda tidak menghormati orang yang terlibat dalam LGBT, Anda tidak toleran. Nah, gimana mau amar ma'ruf nahi mungkar? Kita nggak boleh itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau ada orang misalnya berzina di depan Anda harus toleran. Ya. Gimana toleransinya itu? Ya. Kita melihat aja haram. Nah, di sini terbalik-balik dunia ini. Begitu orang Islam di negara-negara Barat, mereka sama sekali tidak toleran, zero tolerance. Jilbab aja nggak boleh. Ya, kalau jilbab di sana, kalau mereka toleran, ya, dia harus toleran apapun yang dilakukan oleh orang Islam di dalam menjalankan agamanya. Kalau mereka tidak toleran terhadap jilbab, kita boleh dong nggak toleran terhadap orang yang buka-bukaan perutnya itu. Ya. Sekarang ini kan banyak nih orang pakai celana pendek, pahanya tinggal separuh, kemudian atasnya hanya pakai bra. Itu melanggar syariah itu, bukan syariah, melanggar etika timur. Kalau kita harus toleran terhadap mereka kenapa nggak toleran dengan yang ditutup-tutup gitu? Nah di sini, jadi makna toleran menjadi milik mereka. Ya, kata-kata toleran, kata moderat, kata demokrasi. Ya. Sekarang kata pluralisme juga menjadi monopoli mereka. Saya ingin memulai dari kata aja ini ya. Kata Islam Nusantara, ya, kalau dari bahasa Indonesia yang paling simpel, kan yang diterangkan itu biasanya lebih spesifik daripada yang menerangkan. Jadi Islam Nusantara, ya, sekarang kalau kita gunakan dengan kata lain, Indonesia Universitas, itu bahasa Indonesia benar atau salah? Kan salah. Mestinya universitas itu partikular, Indonesia itu universal atau lebih umum. Ya. Jadi katakanlah sekolah Indonesia. Ya. Sekolah itu partikular, Indonesia general. Kok sekarang bisa dibalik menjadi Indonesia sekolah? Islam Nusantara. Islam itu lebih besar dari Nusantara atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa dibalik-balik? Berarti mereduksi mana Islam menjadi sekedar Nusantara. Nah, nanti ada implikasinya. Nah, kalau di dalam agama Kristen itu bisa.
Dan mereka sudah mendeklarasikan di Jawa Timur itu ada namanya Gereja Jawi Wetan. Jawi Wetan itu Jawa Timur. Dia sudah menggunakan Jawa Timur sebagai sifat, kemudian menggunakan bahasa Jawa lagi. Ya. Jadi kalau di Indonesia masjid itu kan selalu digunakan bahasa Arab gitu ya. Ya. Kalau digunakan istilah lokal itu kok nggak pernah dengar saya. Ya. Cuma kalau di Jogja ada masjid Jogokarian itu tempat. Ya. Tempat maksudnya daerah itu. Kalau masjid Jawi Wetan kok nggak cocok gitu ya. Nggak cocok disifati dengan bahasa Jawa. Biasanya Masjid Ittihad, Masjid Darul Makmur. Ya. Itu menunjukkan bahwa pandangan orang Islam itu pandangan yang universal. Ya. Ittihad adalah persatuan, Darul Makmur adalah kampung yang makmur dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini agak aneh, ya. Memang selain Islam Nusantara ternyata sebelum ini sudah banyak lagi istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang liberal. Dia mensifati Islam dengan sifat yang kontradiktif. Islam dan liberal itu tidak bisa ketemu sebenarnya. Islam itu berserah diri, liberal itu bebas. Dan orang liberal di negara barat itu adalah orang-orang yang terus terang menyatakan bahwa Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Ya, kita harus bebas dari Tuhan, bebas dari agama, dan apapun yang mengatasnamakan Tuhan. Jadi gimana kalau Islam liberal adalah Islam yang bebas Tuhan? Nah, jadi aneh. Jadi istilah ini harus kita pertanyakan secara begini. Kalau enggak ya dia main kata aja gitu. Ada lagi Islam transformatif, transformasi dari tradisi kepada modernisasi. Ya. Tapi sudah bukan Islam lagi kalau gitu. Ada lagi Islam moderat. Jadi mensifati Islam dengan sesuatu yang partikular ini sebenarnya telah mereduksi Islam menjadi sesuatu yang sangat terbatas. Yang betul kan dibalik ya. Masyarakat Islam bukan Islam masyarakat. Politik Islam, negara Islam, ya. Sekolah Islam bukan Islam sekolah. Secara ideologis, ya, kalau ada Islam Nusantara berarti, ya, mengindikasikan ada Islam yang lain juga, Islam Arab, Islam India, Islam Amerika, dan yang sudah pasti ini di dalam benak orang yang mengatakan Islam Nusantara pasti ada Islam Arab, dan mereka pasti mengatakan Islam Nusantara bukan Islam Arab. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada Islam Arab itu? Ya, apakah ada Islam Arab itu? Islam itu mengislamkan orang Arab. Ya, Islam itu adalah agama yang turun di negara Arab, ya, dan menggunakan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini adalah bahasa satu-satunya di dunia, bahasa kuno satu-satunya di dunia yang masih survive sampai sekarang. Karena ternyata di dalam bahasa Arab itu terdapat keistimewaan yang tidak dimiliki bahasa lain. Ya. Kata-kata rezeki coba. Tanya agama lain ada nggak istilah rezeki? Nah, tidak ada. Ya. Nikah misalnya. Nikah kalau bahasa Melayunya kan kawin. Ya. Kawin sama nikah lain. Kawin ayam kawin. Ya. Kawin suntik juga ada. Ya. Tapi nikah itu misakon ghalido. Kan istilah yang sangat religius. Ada sesuatu di balik makna itu gitu ya. Nah, banyak sekali kalau mau dibicarakan makna-makna itu di dalam Islam itu ratusan ribuan ya. Nah, sekarang Islam Arab tidak ada. Yang ada adalah Arab yang sudah diislamkan. Ya. Kemudian mengapa mereka menggunakan istilah-istilah ini? Ya, Islam Indonesia, Islam Malaysia, bahkan di sini lebih khusus lagi Islam Sunda, Islam Jawa Timur, Islam Madura.
ini mereka ingin menjadikan Islam itu plural. Jadi macam-macam Islam itu. Pernah saya dengar seorang dosen dalam sebuah seminar begitu kan dimulai dengan qori'ah ya. Qori'ah membacakan Al-Qur'an. Habis itu dosennya mengatakan, "Nah, ini adalah Islam Indonesia. Islam Arab nggak mungkin qori'ah itu membaca Quran di depan hadirin kayak gini. Ini Islam Indonesia katanya." Itu hanya gara-gara membaca Al-Qur'an di depan podium. Kemudian dengan adanya pluralitas itu seperti yang saya terangkan sebelumnya, terjadilah relativitas. Jadi kalau ada banyak Islam, ini Islam Indonesia kok. Nggak seperti Islam Saudi, ini Islam Pakistan lain. Nah, jadi jangan menyalah-nyalahkan. Berarti tidak ada Islam yang benar gitu loh. Saling menyalahkan nantinya. Tidak ada Islam yang mutlak. Tidak ada Islam yang disepakati. Padahal di mana sih perbedaannya itu? Ya. Kalau hanya sekedar di sini Islamnya adalah Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, tarikatnya itu Naqsabandiyah, ya itu di Syria juga begitu. Coba lihat di Syria. Di sini Islamnya tahlilan, di Syria juga tahlilan loh. Tapi nggak ada di Syria orang yang bilang Islam Syria. Nah di sini, jadi masalah-masalah yang kecil kemudian diangkat menjadi sesuatu yang seakan-akan besar. Oke. Yang kedua, ini yang saya tadi sebutkan. Di mana letak masalahnya dengan pluralisme ini? Ini bangsa ini sudah terlanjur mengangkat tokoh pluralisme. Sudah banyak tokoh mengatakan pluralisme adalah keniscayaan. Baik, sekarang kita lihat dulu definisi secara akademis pluralisme itu apa. Pertama, pluralisme itu bisa berarti toleransi, teori atau sistem yang mengakui lebih dari satu prinsip yang tertinggi. Ini relativisme. Kualitas majmuk, sifat suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat kepentingan etnik, sosial, kultural, dan perkembangan bersama. Ini namanya toleransi. Yang kedua, wujudnya berbagai kelompok, ras, politik, dan sebagainya, itu adalah kemajmukan. Itu artinya toleransi. Prinsip bahwa kelompok-kelompok berbeda tersebut dapat hidup bersama. Oke, itu pluralisme dalam pengertian kamus ya. Dan kalau pluralisme itu artinya ini, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kita ini agama yang begitu lahir, begitu turun wahyu, masyarakatnya sudah plural. Ya, ada Yahudi di situ, ada Nasrani, ada orang jahiliyah, ya, ada orang Majusi. Jadi Islam turun itu sudah di dalam masyarakat yang majmuk. Ya. Nah, ini definisi yang relatif. Ya. Pluralisme adalah toleransi terhadap berbagai hal, ya. Lebih khusus lagi berbagai perbedaan pandangan terhadap dunia atau katakanlah worldview yang tidak dapat didamaikan, yang tidak satu pun dianggap lebih fundamental daripada yang lain. Ini pluralisme, apa namanya, relativisme. Suatu pandangan ya, yang di dalamnya ada kemajmukan, yang semuanya tidak bisa dihukumi. Mana yang benar? Nah di situ kalau orang udah bingung nggak bisa menghukumi, berarti dia relativis. Ya. Nah di sini kadang-kadang pluralisme merupakan doktrin yang relatif aman, menyatakan tidak ada jalan untuk menyatakan kebenaran yang tunggal. Coba ini kan sudah menjurus sekali bahwa pluralisme itu tidak mengakui adanya kebenaran mutlak dan tidak bisa menentukan kebenaran yang mutlak itu mana. Itu persis dengan doktrinnya Nietzsche, Tuhan telah mati, kebenaran telah mati. Ya. Ya, kemudian kadang-kadang berarti doktrin yang mengancam bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat itu sama benarnya, resmi menjadi relativis. Nah sekarang begitu pluralisme agama masuk ke Indonesia,
Ini para cendekiawan Muslim di Indonesia ini juga bias. Kalau ditanya pluralisme itu apa maknanya, itu toleransi katanya. Tapi begitu ngomong di kampus-kampus, begitu nulis disertasi, baru ketahuan di situ. Ternyata Islam bukan agama yang paling benar. Nah, ini di Jakarta ada disertasi lulus cum laude, ya, argumen pluralisme agama, menyatakan bahwa semua ahlul kitab masuk surga. Nah, bahkan di situ yang namanya ahlul kitab itu bukan hanya Yahudi dan Nasrani, semua agama yang ada kitabnya. Ya kalau kitabnya Darmo Gandul gimana? Itu kitab yang melecehkan Al-Quran loh. Ya, melecehkan Al-Quran. Bagaimana orang melecehkan Tuhan kok tahu sama Tuhan? Silakan masuk surga. Kok enak sekali, yang kita aja belum tentu. Ya. Orang-orang itu adalah mengkufuri Tuhan. Bagaimana bisa diteorikan bahwa Tuhan yang dikufuri itulah yang memasukkan dia ke surga? Mustahil. Logika aja nggak bisa nerima itu. Ya. Bahkan orang-orang ini mengatakan nanti di surga Anda jangan kaget kalau ketemu dengan Stalin, Karl Marx, ya, Heidegger, yang orang-orang komunis itu. Jangan kaget. Nanti ketemu Romo Mangun yang orang Kristen itu. Ini dia pernah ke surga orang ini? Kapan ke surga gitu? Ya. Ya. Jadi dia itu dengan sesuka hatinya memasukkan orang-orang ini ke surga. Emang yang punya kunci surga dia apa? Dia aja belum tentu masuk surga, kok dia suruh orang lain masuk surga. Nah, di sini teori ini adalah teori yang tidak masuk akal dan secara logika tidak bisa diterima. Ya. Dan di dalam disertasi yang tebal itu satu hadis yang dilewatkan, bahwa seandainya Musa masih hidup dan Isa masih hidup, dia akan mengikuti risalahku. Berarti penutup nabi-nabi itu penutup agama-agama yang diturunkan melalui Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Islam itu adalah agama yang menyempurnakan agama din sebelum itu. Kok kemudian orang Kristen sekarang dianggap baik-baik? Baik-baik kok nggak seperti zaman perang salib dulu. Orang non Muslim pun baik-baik. Baik gimana di Papua nggak boleh azan kok gimana? Di Bali nggak boleh bikin masjid. Ya, itu baik gimana sama orang Islam? Kita ini orang yang over toleran. Toleransi kita ini melampaui batas toleransi orang-orang non-Muslim terhadap Islam di negara-negara di mana mereka mayoritas, kita minoritas. Itu terjadi. Rohingya udah pasti itu. Ya. Orang yang sudah pasti hidup bertahun-tahun di situ, ya, anak cucu udah di situ, dianggap orang asing. Nah ini agama yang datang bersama penjajah, ya dianggap teman sendiri. Nah, ini logika terbalik-balik betul ini. Ya. Ya. Dan di India, saya punya banyak teman orang India di dalam beberapa seminar itu. Tidak mungkin seorang Muslim bisa menjadi menteri itu, atau pegawai negeri itu mustahil katanya. Di sini pengen jadi presiden. Di sana jadi menteri, pegawai negeri aja nggak bisa. Nah itu betapa tidak tolerannya orang-orang Hindu ini terhadap Islam. Jadi pluralisme. Nah, kalau masuk di sini kita ada problem akidah sebenarnya. Tidak mungkin kita mengatakan Islam Nusantara dalam konteks akidah. Kenapa? Tidak ada ijtihad. Ya, kalau Nusantara itu dikaitkan dengan masalah-masalah tahlil tadi atau masalah-masalah qari'ah di podium, itu kan masalah-masalah ijtihadiyah, furu'iyah. Itu nanti kita singgung di situ. Tapi ini akidah. Kalau Islam dilabeli Nusantara berarti akidahnya itu berindikasi Nusantara. Ya. Di Nusantara ini agamanya adalah animisme, dinamisme atau kepercayaan orang Hindu. Kalau seandainya kepercayaan Hindu itu diakomodir gitu ya, nggak apa-apa, ini budaya kok. Ya.
Kita boleh nanti kita menyembah-nyembah pohon ya supaya dapat berkah dari pohon, ini bagian dari budaya. Nanti tahlilan depan pohon gitu. Ini sudah akidah, ini nggak boleh ini. Ya, sudah tidak bisa. Akidah itu dua aja hukumnya. Kalau syariah, kalau masalah ijtihadiyah furu'iyah kan cuma dua, khotok waswab. Ya, khotok itu biasa, pahalanya satu, shawab itu pahalanya dua. Ya, kalau Anda musafir, ya, Anda ijtihad lah. Ini menurut Imam Syafi'i misalnya, Anda musafir, Anda tetap puasa. Ya, itu nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi kemudian orang yang tidak puasa, ya, karena musafir itu dia menggunakan dalil yang lain. Nah, yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab kan. As-shawab itu dari Tuhan nanti. Yang benar yang mana? Kita ijtihadnya nggak tahu. Yang shawab itu yang mana? Allahu a'lam. Nah, di sini nggak ada masalah kita. Mau musafir puasa atau tidak puasa, tidak ada masalah. Kan tidak ada kemudian orang mengatakan Islam musafir puasa dan Islam musafir tidak puasa. Tidak ada. Itu biasa, perbedaan-perbedaan yang berasal dari masalah furu'iyah diterima dalam Islam, dan Islam terbuka untuk berbeda dalam masalah ini. Ya. Dalam akidah, kalau Anda ya percaya Quran, hak. Anda tidak percaya pada Quran, batil. Ya. Anda mengingkari sholat, ya, itu batil. Anda melakukan sholat 5 waktu, hak. Ya. Anda percaya kepada Allah, ya, yang Maha Esa, itu hak. Tapi kalau Anda mempercayai Allah, ya, dan Allah itu bisa disembah melalui pohon, melalui gunung kawi, melalui naga, melalui ini, nah berarti itu Anda sudah batil. Nah, bedanya gampang aja itu. Nah sekarang Islam Nusantara itu yang mana? Mau bicara akidah atau mau bicara masalah furu'iyah? Tidak ada akidah Nusantara itu, ya kan? Ya. Dalam masalah akidah, Islam itu sangat eksklusif. Tidak ada yang inklusif. Inklusifnya hanya begini. Semua orang agamanya apapun, ya mau ateis mau apa, selama dia belum balik, kemudian dia meninggal dunia, dia masuk surga. Itu inklusifnya. Enak kan anaknya non muslim kan? Mati aja sebelum balik. Iya, masuk surga. Nah, kalau begitu dia balik kemudian ikut agama orang tuanya nanti mempertanggungjawabkan kepada anaknya, dan anaknya itu ketika dia mendengar Islam dan dia tidak mau ikut Islam, urusannya sama Allah. Tetapi begitu dia lahir, dia meninggal, sudah itu masuk surga dia. Agamanya apapun. Ini Islam. Jadi inklusifnya di situ. Tapi begitu dia bicara masalah akidah, tidak ada inklusif. Nah, sekarang jika Islam Nusantara berkompromi dengan budaya lokal yang berindikasi syirik, maka istilah Islam Nusantara telah bertentangan dengan akidah Islam. Nah, kalau bilang, oh enggak syirik kok kita. Nah sekarang kok ada orang yang mempersoalkan bahasa Arabnya Al-Quran? Kita ini jangan ke Arab-Araban lah, istilahnya Abdurrahman, Hamid Fahmi, ini Arab ini. Ya misalnya Indonesia aja lah, ngapain kita ke Arab-Araban? Nah Nabi aja sudah memerintahkan kita, kalau mau punya anak kasih nama paling nggak Muhammad lah gitu ya. Itu dari Nabi, dan Nabi ini standar uswah hasanah kita ya sebagai orang Islam. Kecuali kalau Anda non muslim terserah, mau dibilang Margaret atau siapa terserah. Ya. Nah, nama-nama itu ada di dalam Al-Qur'an. Dan setiap huruf, setiap kata di dalam Al-Qur'an itu kalau dibaca ada pahalanya loh. Jadi menggunakan nama Arab itu
baik-baik aja dengan doa kan, dan setiap nama pada anak itu ada doanya gitu. Ya, misalnya Muhammad Al-Ghazali, ya kita doanya supaya seperti Muhammad Al-Ghazali. Ya. Mungkin bisa lebih definitif lagi seperti Nabi Muhammad, ya, uswah hasanahnya, kemudian keulamaannya seperti Muhammad Al-Ghazali yang dari Mesir, ulama besar itu, bisa jadi. Ya. Kemudian ini yang sekarang berkembang di kalangan kawan-kawan liberal ini mempersoalkan bahasa Arabnya Al-Quran. Ini tidak sederhana dijawabnya nih. Bahasa Arab adalah bahasa manusia. Mengapa Tuhan yang universal berbahasa manusia yang partikular? Ya. Mengapa Tuhan tidak berfirman dengan bahasa Tuhan sendiri? Ya kan? Ini pertanyaan udah kemana-mana nih. Ini kalau nggak salah di Facebooknya siapa? Armando ini ada juga kata-kata yang Tuhan itu bukan orang Arab katanya. Ini pernyataannya aja udah nggak benar ya. Tuhan bukan orang Arab, ini udah nggak benar ya. Jadi perlu belajar logika dulu ini orang. Iya. Tuhan jelas bukan orang dong. Ya. Jadi ini apa namanya, dari universal ke partikularnya nggak benar gitu ya. Membandingkan Tuhan kok dengan manusia. Ya. Jadi pernyataan ini sebenarnya itu adalah pernyataan yang dipengaruhi oleh teorinya Aristotle. Jadi gini, menurut Aristotle Tuhan itu adalah universal dan tidak boleh berindikasi sedikit pun di dalam Tuhan itu sesuatu yang partikular. Makanya Tuhannya Aristotle itu tidak tahu yang partikular, yang kecil-kecil itu nggak tahu. Bahkan Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Kalau dia mempunyai sifat kan berarti sifat itu berubah-ubah kan? Ya, sifatnya itu seperti itu. Sifat adalah perbuatan. Tuhan itu kalau dia berbuat berarti berbuat memerlukan waktu. Ya, perbuatan Tuhan itu memerlukan waktu. Berarti relatif dong Tuhan. Tuhan memberi rezeki. Ya, berarti Tuhan bergerak dong. Kalau bergerak relatif, ini bukan Tuhan. Ini logikanya Aristotle. Nah, sama juga Tuhan tidak tahu yang partikular. Lah kok ini Tuhan bicara bahasa partikular? Nah, ini nggak benar nih. Makanya bahasa Arab itu bukan bahasa Tuhan, itu bahasanya Muhammad. Nah, ini orang liberal ngomongnya begitu. Itu Tuhan Aristotle memang begitu. Tuhan dalam Islam tidak begitu. Ya, Tuhan itu mempunyai fi'il dan Tuhan sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Yarzuqu mayyasa, yakhluqu mayyasa, ya, yuhyi wa yumit. Itu semuanya kan perbuatan. Nah, Tuhan menghidupkan Soekarno pada tahun 1901. Itu kan perbuatan Tuhan. Kemudian mematikan Soekarno tahun 1971 kalau nggak salah ya. Berarti perbuatan Tuhan untuk Soekarno saja terbatas selama itu. Tuhan terbatas dong. Nah, Tuhan itu mempunyai sifat. Ya. Sifat itu dalam bentuk fi'il atau di dalam bentuk perbuatan. Perbuatan atau sifat Tuhan itu ada sifat yang esensial, artinya sifat di dalam zat Tuhan itu. Seperti hidup, ya. Itu sifat Tuhan. Itu nggak berubah itu. Ya, berilmu tidak berubah. Ya, kemudian kudroh tidak berubah. Ya, tetapi ketika Tuhan itu mempunyai sifat fi'liyah, sifat yang berbuat perbuatan, itu ada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang diperbaharui. Ya, jadi ada namanya dalam bahasa Arab as-sifat al-fi'liyah al-mutajaddidah, yang diperbaharui. Dan alam semesta ini merupakan perbuatan Tuhan yang terus-menerus. Perbuatan Tuhan yang terus-menerus. Tuhan itu mematikan, menghidupkan, mematikan, menghidupkan.
Nah, ini teorinya para ulama, ya, mutakalimun berbeda dengan para syifa. Ya, kalau teorinya Tuhan Aristotle tadi, Tuhan itu tidak membumi. Itulah yang diikuti oleh agama Hindu. Tuhannya itu satu memang, tetapi karena terlalu tinggi Tuhan itu, dia terpaksa mengutus 3 dewa-dewi itu. Siwa, Wisnu, Brahma. Jadi dia menciptakan, menjaga dan merusak. Dalam Islam Tuhan itu transenden, sangat tidak seperti apa, laisa kamitslihi syai'un. Nah, tetapi pada saat yang sama imanen. Ya, imanen itu artinya bersama kita. Dalam bahasa Qur'annya disebut dengan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kita. Makanya kalau Anda sholat itu Anda sebenarnya di hadapan Tuhan betul-betul. Itu Islam. Tapi kalau orang Hindu ini sholatnya nggak tahu tuh ke arahnya kemana itu. Kan dia sesajen setiap hari itu. Nah, doanya apa saya nggak tahu. Nah, kalau ingin bagaimana tahu komunikasi antara orang Islam, Hindu, Kristen, Buddha, coba lihat doa-doa di dalam pesawat itu. Ya, doa yang masuk akal itu yang mana itu? Lihat aja di situ. Ya, Islam itu real. Doanya ingin selamat dalam perjalanan. Ya, itu ada di situ. Ya, pendekkanlah jarak yang kami tempuh. Oh, itu perjalanan, doa perjalanan. Coba agama lain, ada nggak omongan perjalanan di situ? Nggak ada. Ya, berdoa pun kita diajari oleh Allah. Nah, itu Tuhan yang sangat imanen, dan semua yang kita ucapkan, kita minta kepada Tuhan itu, sholat kita dan sebagainya sudah built in dari Tuhan. Itu Tuhan itu sangat imanen. Ya, kita meminta, dia memberi. Nah, tapi Tuhannya Aristotle itu tidak bisa diajak komunikasi. Ya, doanya kemana itu Tuhan? Karena dia Tuhannya universal. Terlalu universal akhirnya tidak jelas. Makanya Tuhan yang jelas namanya hanya Islam. Sekarang Tuhan Bapa namanya apa? Maaf aja ini untuk supaya perbandingan ya. Tuhannya orang Hindu selain yang di atasnya Siwa, Wisnu, Brahma, tidak ada nama. Tanya orang Bali. Kalau orang Bali bilang Sang Hyang Wedi kalau enggak. Tapi di India lain namanya. Ya, nah ini berarti konsepnya tidak sama antara Tuhannya orang Bali sama orang India. Ya. Kemudian Buddha. Buddha itu Tuhannya apa namanya? Siddhartha Gautama? Bukan. Siddhartanya itu adalah nabi. Tuhannya tidak tahu. Orang Yahudi ya, itu Tuhannya Yahweh katanya. Ya, tetapi orang Yahudi sendiri mengatakan kami tidak boleh menyebut nama itu. Berarti nggak jelas. Ya. Tahu-tahu dia menjadi agama Jehovah. Nah, kok nama Tuhan berganti-ganti? Nah, ini di sini identitas Tuhan yang paling jelas. Ini anallah, hanya Islam. Saya adalah Allah. Ya, bukan Allah itu adalah alif lam dengan ilah, bukan. Ya. Masalah syariah. Ya. Kalau kemudian Islam Nusantara itu sebutan yang lahir karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariah atau masalah-masalah furu'iyah, ada beberapa masalah sini. Ya. Islam itu tidak bisa dikaitkan dengan budaya lokal. Ya, ketika Islam masuk ke dalam sebuah tempat, ya, Islam itu melakukan apa yang disebut dengan Islamisasi. Dia mengislamkan. Tetapi agama Kristen itu ada istilah yang disebut dengan akulturalisasi. Jadi dia ikut kultur tidak ada masalah. Ya. Orang Islam tidak bisa misalnya memuji Rasulullah dengan lagu Haleluya misalnya, nggak bisa. Ya. Atau apa misalnya. Nah, orang-orang di dalam Kristen itu
ini banyak hal yang kita temukan di Indonesia ini. Mereka membuat kreasi-kreasi yang menyamai Islam. Ya, kata-kata Alkitab itu kan bahasa Arab. Bahasa Nasraninya apa Alkitab? Itu bahasa Arab tuh, jangan diambil Nasrani itu. Alkitab itu bahasa kita. Ya, kalau ingin dihilangkan bahasa Arab, hilangkan yang dari bahasanya orang Nasrani itu, jangan dari orang Islam. Ya, kemudian dia menggunakan petunjuk juga ada, firman, bukan firman, istilah apa ya? Kudus, ya. Kata kudus itu bahasa Arab itu. Nah, di sini ini agak rancu nih, yang ke Arab-Araban ternyata bukan Islam, Kristen juga ke Arab-Araban ternyata. Iya. Nah, apa yang kita boleh lakukan ketika Islam dibawa masuk ke suatu tempat adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada, maka baru kita menggunakan ijtihad. Ini kasusnya Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman. Nah, ini diperbolehkan untuk melakukan istilahnya ijtihad kultural. Nah, jadi apa yang bisa dikaitkan adalah masalah furu'iyah. Ya, masalah-masalah yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi itu tidak kemudian kita diperbolehkan menggunakan atribut yang bersifat partikular. Islam Yaman tidak ada. Ini masalah-masalah syariah. Jadi di Indonesia misalnya orang Islam menggunakan tahlilan. Nah, Nabi dulu nggak melakukan tahlilan, itu diacarakan. Ya, tidak ada masalah, bukan kemudian kita mengatakan Islam tahlilan kan. Di Indonesia orang menggunakan yasinan, kan tidak perlu kita mengatakan Islam yasinan. Atau kemudian dikombinasikan yasinan, tahlilan, kemudian menjadi Islam Nusantara. Ya, itu masalah furu'iyah. Yang orang boleh melakukan itu di negara-negara seperti Pakistan. Itu hari raya Idul Fitri itu nggak ada apa-apanya. Ya, di Turki, di Arab, nggak ada apa-apanya. Yang rame Idul Adha. Orang besar-besaran membuat hiasan-hiasan, menyembelih sapi, udah pokoknya meriah lah. Idul Fitri udah sholat selesai. Tapi kan tidak kemudian ini Islam Pakistan ini. Kan tidak begitu. Itu masalah-masalah furu'iyah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sifat untuk Islam. Ya. Nah, di dalam Islam itu banyak madhab. Sebenarnya madhab itu bukan hanya 4. Ya. Kata para ulama yang mengkaji fikih itu ada ratusan madhab dalam Islam. Tetapi yang paling sempurna ya, adalah 4. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau orang Islam mengikuti salah satu madhab, ya, kemudian dari madhab itu kemudian dia menggunakan label atau atribut berdasarkan madhab itu, Islam Syafi'i, juga nggak betul. Ya, sebab di Mesir juga menggunakan Syafi'i. Ya. Di Pakistan menggunakan Hanafi, di Afrika menggunakan Maliki. Kan tidak kemudian Islam Maliki. Bahkan ketika orang haji, madhab itu menjadi lebur. Kalau orang Indonesia menggunakan madhab Syafi'i ketika umroh atau haji, itu nggak pernah bisa tawaf. Ya, karena nyenggol terus, batal wudhu lagi, senggol lagi, wudhu lagi. Ya, dan itu nggak bisa dihindari bersentuhan dengan wanita, laki-laki dan wanita waktu tawaf itu. Nah, di sini ganti madhab. Jadi madhab tidak kemudian memberi label Islam, gitu kan? Saya Syafi'i di sini, maka saya harus kunut. Ada kawan saya waktu di Inggris itu sholat di masjidnya orang Pakistan. Ya, suatu ketika imamnya nggak datang, karena orang Pakistan tidak semuanya mau dan bisa jadi imam.
Akhirnya maju mundur. Nah, orang teman saya ini kebetulan dari kalangan Nahdliyin. Udah di situ dia jadi imam kunut. Hanafi itu tidak kunut. Begitu selesai, assalamualaikum, orang itu qomat lagi. Sholat subuh lagi, nggak sah sholatnya. Nah, karena kunut ini tadi, kunut nggak ada dalam Hanafi. Nah, masa orang Pakistan bilang ini Islam Indonesia nih? Kan enggak. Nah, di sini. Jadi persoalan furu'iyah itu sebenarnya persoalan yang orang boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kan masyarakat awam tidak mengerti itu. Nah, di sini. Nah, masalah budaya. Jika Islam Nusantara dimaksud adalah Islam yang telah menjadi budaya Indonesia atau ada beberapa masalah. Seperti saya katakan semula tadi, watak Islam itu adalah Islamisasi, bukan akulturalisasi. Jadi tidak mungkin kita melabeli Islam dengan label budaya yang kita Islamkan. Kalau sudah masuk ya sudah menjadi negara Islam, masyarakat Islam. Tidak kemudian menjadi Islamnya India, Islamnya Pakistan, Islamnya Malaysia, tidak begitu. Islam juga tidak pernah melakukan pribumisasi atau menyesuaikan pandangan hidupnya, akidahnya, syariahnya dengan budaya pribumi. Ya. Tidak menyesuaikan, tetapi ada hal-hal yang disebut dengan siasah syar'iyah. Jadi cara-cara bagaimana menyiasati pelaksanaan syariat. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi sangat ekstrim. Dulu waktu Islam masuk di sini orang masih beragama Hindu dan Buddha semuanya. Ya. Jadi nggak apa-apa orang ke kuburan dia bawa bunga-bunga kemudian ngasih bunga di kuburan. Ya. Itu tradisinya orang Hindu Buddha. Oh nggak apa-apa lah itu masalah bunga aja nggak masalah gitu ya. Nah, tapi lama-lama ngasih surat. Ya, ngasih surat supaya ada komunikasi gitu. Tapi nggak ada balasan juga. Angpol. Kemudian ada yang kemudian berkomunikasi. Nah, yang salah-salah itu kan yang minta. Karena ulama besar, ya, kemudian ya Allah, ya Said siapa berilah saya rezeki, ya, balik-balik kan. Jadi yang dimintain itu bukan Allah, tapi orang yang dalam kuburan. Nah, kalau ini kemudian ditoleransi menjadi salah kan? Itu tidak mungkin dan tidak pernah terjadi bahwa Islam itu melakukan pribumisasi dengan cara melegalisir budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Itu tidak mungkin. Ya. Apalagi berkaitan dengan akidah. Nah, syariah itu tidak semuanya ijtihadi. Ya, syariah itu ada yang sudah muhkamat, ada yang ijtihadiyat. Kemudian Islam yang masuk ke Nusantara adalah Islam berbentuk pandangan hidup sebagai akidah, sebagai syariah yang universal dan telah mengislamkan pandangan hidup orang Melayu. Jadi apa yang telah terjadi adalah Islamisasi. Dulu ya orang-orang Jawa itu harinya cuma 5 loh. Begitu Islam masuk dia menjadi 7. Ya. Orang Jawa kan pon, kliwon, wage, waing, pon, wage, kliwon itulah. Itu harinya orang Jawa. Nah, ini Pak Susianto nanti nerangkan. Begitu datang Islam jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Berubah kan? Kan diuntungkan dari 5 hari menjadi 2 hari, tambah 2 hari. Tambah libur. Bayangkan kalau dulu hari kita itu ada 5 hari, libur 2 hari, kan kerja 3 hari. Betapa tidak produktifnya bangsa ini, ya kan? Harus terima kasih kepada orang Islam itu. Ya. Bukan Islam mengikuti budaya Jawa loh. Ya, Jawa diislamkan. Nah, di sini. Nanti ada beberapa hal lagi yang diislamkan ini. Ya, kemudian
Islam tidak menjadi budaya Nusantara, ya. Tapi budaya Nusantara telah menjadi budaya Islam. Kalau ada hal-hal yang sedikit berbau kenusantaraan, ya itu tidak kemudian Islam dilabelkan kepada yang budaya yang sangat partikular tadi. Jadi istilah yang betul adalah budaya Islam di Nusantara. Nusantara itu tempat, bukan label. Melabeli Islam dengan Nusantara, dia menjadi sangat partikular. Dalam sejarah Islam, ya, tidak pernah terjadi Arabisasi, ya, atau Arabisasi Islam. Yang terjadi justru Islamisasi Arab. Ini banyak sekali contoh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini jilbab ini budaya Arab, ya, kemudian pakaian muslimah itu budaya Arab, ya. Kemudian istilah-istilah yang digunakan itu budaya Arab semua. Itu sebenarnya salah. Yang betul adalah Islamisasi budaya Arab. Di zaman Arab jahiliyah tidak ada jilbab. Ya, pakaian Arab dulu menunjukkan perutnya. Ya, di sana ada tari perut kan. Sekarang masih ada di Mesir kalau mau dilihat. Ya, itu budaya Arab itu. Ya, itu budaya Arab. Islam datang menutup aurat. Ya, kemudian nikah. Ya, zaman jahiliyah itu laki-laki mempunyai 90 istri. Itu biasa. Yang luar biasa, wanita mempunyai 90 suami. Coba, itu budaya Arab. Mana yang kita ambil, mana? Tidak ada. Islam datang membawa pembatasan-pembatasan. Cukup 4 saja. Loh, kok nabinya 9? Al-Quran membolehkan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu urusan Allah dengan Rasulullah. Oh, itu curang, nabinya 9, kita cuma 4. Nah, itu kan pikiran ngeres itu kan. Ya. Kita 1 aja nggak mampu kok minta 4, apalagi 9. Nah, di sini pembatasan. Nah, sekarang ini yang aneh nih. Poligami adalah budaya Arab. Ini maaf ibu-ibu ya. Ya, kita bicara poligami dan harus menerima poligami meskipun tidak melaksanakan. Ya kan? Saya istri 1 Bu, jangan khawatir. Ya. Jadi membatasi 4 itu sebenarnya tetap mengikuti naluri manusia. Bayangkan raja-raja di Eropa, ya, itu istrinya banyak, selirnya banyak, ya, tidak terbatas. Ya. Bahkan mereka tidak menikahinya. Artinya begini, bahwa manusia itu, ya, laki-laki di dalam umat manusia itu ada yang mempunyai kekuatan untuk memiliki 4 orang istri. Dan kekuatan itu diakomodir oleh Islam. Kekuatan harta, kekuatan fisik, kekuatan cintanya dan lain sebagainya. Nah, jadi Islam mengakomodir fitrah manusia yang seperti itu. Nah, poligami di dalam Islam, ya, itu sebenarnya solusi terhadap, ya, masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Nah, di dalam budaya sekarang, ya, poligami dianggap sebagai penistaan terhadap wanita. Ini jangan ikut-ikut ini kita. Ya, jangan sampai kita hanyut bahwa wah ini poligami ini Arab nafsu besar. Jangan sampai terpancing itu. Nah, ada hal yang perlu kita garis bawahi. Orang-orang feminis itu mengharamkan poligami. Tetapi yang aneh, melegalkan LGBT. Dalilnya apa? Mereka mengatakan bahwa orang menjadi gay, menjadi lesbi, menjadi transgender, biseksual itu adalah
fitrah dan sunatullah. Wah, ini dahsyat ini. Sunatullah deh, dari mana dia tahu sunatullah itu? Ya, kalau sunatullah sejak Nabi Adam nggak akan ada pernikahan itu. Ya. Tapi ini orang ini otaknya terbalik. Ya. Coba bayangkan, menikah bukan sunatullah berarti. Kalau logikanya dianalisis itu ya. Kemudian dia mengatakan di dalam teori gender itu, orang menjadi laki-laki dan perempuan itu karena konstruk sosial. Jadi masyarakatlah yang menentukan orang itu menjadi laki-laki dan perempuan. Kok enggak dia bilang bahwa menjadi LGBT juga karena konstruk sosial? Ya kan? Orang menjadi gay dan lesbi karena masyarakat atau karena fitrahnya? Masyarakat. Ayo kalau mau sama adilnya sekarang. Orang mau poligami, orang mau jadi gay, mau jadi lesbi itu gara-gara konstruk sosial. Berarti konstruk sosialnya ini menghasilkan orang yang nggak sehat. Oke, katakanlah poligami nggak sehat, LGBT juga nggak sehat. Fine, kita kawin satu aja. Tapi jangan menikah sesama jenis. Nggak mau dia. Nah, ini karena sudah kondisi masyarakat sakit di negara barat itu. Lakinya susah nyari perempuan, perempuan susah nyari laki. Yuk, nggak gampang loh di negara barat nyari perempuan itu. Ya, mau jadi istri rewel. Ya. Mau hidup bersama berantem juga. Yaudah, I don't need you, you don't need me, I don't need you. Udah, saya mah laki-laki, kamu sama perempuan aja deh. Itu jadi lesbi dan gay itu. Maka di dalam aliran feminisme radikal itu doktrinnya begini, kalau wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, maka perempuan juga mempunyai hak yang sama di dalam memuaskan memperoleh kepuasan seksual. Jadi kesamaan di dalam mendapatkan kepuasan seksual. Nah, kesamaan ini kemudian diperoleh dari mana? Dari sesama jenis. Nah, di situ. Jadi aneh ini dia mengatakan bahwa LGBT adalah naluri, poligami bukan naluri. Ini enggak adil ini. Oke. Kemudian anggapan bahwa Islam adalah Arab dan kemudian segala yang berbau Arab harus ditolak, ini salah. Ya. Sebab bahasa Islam adalah bahasa Arab, namun kandungan Al-Quran bukanlah budaya Arab. Ini perlu dijelaskan. Jadi banyak konsep yang ada di dalam budaya Arab itu yang dibetulkan dalam Islam. Contoh aja, di dalam budaya Arab, orang yang paling dihormati itu adalah orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Itu disebut dengan karim. Karim, anta karim. Itu mulia namanya. Kemudian Islam tidak melihat itu. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Tuhan itu tidak ada anaknya. Nah, gitu. Jadi orang yang ingkar pada Tuhan, nah, itu nggak punya anak. Nah, berarti tidak mulia kan? Ya, terus kemuliaannya ada di mana? Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling karim itu adalah yang paling takwa. Berarti sudah dirubah di situ kata-kata karim dari banyak anak dan banyak duitnya, hartanya menjadi orang yang banyak ketakwaannya, tinggi ketakwaannya. Berubah. Itu hukum potong tangan kan dari Arab juga. Ada hal-hal yang diambil bukan hanya dari Arab. Dari Arab diambil, dari Persia diambil, dari Romawi juga diambil. Itulah sifat universalnya Islam itu. Nah, di sini. Bahasa Arab itu di dalamnya ada bahasa Persia. Katanya juga ada bahasa Indonesianya itu. Kata-kata kafur itu. Dari kata kapur. Katanya itu. Kafuro itu kapur itu. Nah, kata-kata salsabila itu juga dari bahasa, bukan dari bahasa Arab. Banyak kata-kata itu. Jadi jangan bilang bahwa Quran bahasa Arab, salah. Bahasa universal. Ya.
Kemudian kata ilm dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan. Ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia ilmu, tapi arti ilmu itu menjadi sangat spesifik, ilmu matematik ya. Ya, kemudian ilmu geografi itu diindonesiakan. Tetapi kata ilm di dalam Islam itu mempunyai makna iman dan amal di dalamnya. Ya. Jadi kata ilm sendiri itu mempunyai dimensi yang tidak dimiliki oleh kata-kata science dan knowledge. Nah, istilah yang seperti ini banyak sekali. Ya. Kemudian jilbab dan banyak lagi. Jilbab, pakaian Arab, pakaian wanita, pakaian laki-laki. Ya, kemudian ini maaf aja di Indonesia ini juga ada standarisasi pakaian laki-laki Islami. Itu di Jawa Timur pernah ada gitu, digambar pakaian Nabi katanya. Pakaian Nabi itu adalah pakaian yang celana yang bobor besar, ya. Kemudian di sini kayak takwa itu, kemudian bajunya panjang sampai lutut, kemudian celana itu nggak sampai bawah, sampai lutut, di atas lutut. Kemudian salah seorang pakar hadis itu mempertanyakan, ini di sebuah jamaah yang semuanya mempunyai pakaian seperti ini. Ditanya, saya ingin tanya siapa yang bikin gambar ini? Ini katanya pakaian Rasulullah. Saya ini belajar hadis, ini muhadis doktor hadis. Saya ini belajar hadis. Ya. Saya belum menemukan kriteria pakaian ini dalam hadis Bukhari, Muslim atau hadis manapun. Coba saya ingin hadirin yang gambar ini menjawab. Nggak ada yang jawab. Ini semuanya pakaian ini sangat bagus. Saya lihat kayaknya mirip-mirip pakaian orang Pakistan itu. Gitu dia. Dan saya katakan ini bukan pakaian Nabi. Soalnya ini berjahit semua. Zaman Nabi nggak ada penjahit. Simple aja dia jawab itu. Tapi dia tahu bahwa nggak ada hadisnya memang pakaian itu. Jadi pakaian yang ingin menggunakan pakaian orang Arab yang tutup itu, ya nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian mengatakan kalau nggak pakaian itu, Anda nggak Islami. Ada di antara kawan saudara kita yang begitu. Kalau nggak begitu, Anda nggak Islami. Nah, sebab Ustadz yang ahli hadis ini pernah punya murid. Muridnya itu keluar dari pengajiannya. Habis itu masuk lagi setelah 3 bulan. Loh, kenapa kamu keluar masuk lagi? Ya Ustadz, saya dikasih tahu guru saya, pakaian Ustadz itu nggak Islami katanya. Saya karena pakai jas, pakai baju koko gitu, nggak Islami katanya. Yang Islami seperti apa? Nah, di situ baru dia marah betul, kemudian dikatakan tidak ada pakaian Islami itu. Nah, yang ada adalah pakaian yang menutup aurat. Nah, yang menutup aurat. Tapi ya, kemudian kita juga tahu bahwa di Indonesia, di Pakistan, adabnya orang yang berpakaian itu berbeda-beda. Ya. Kalau di negara Arab, orang tidak menggunakan nikab, top ya, namanya top dengan igal. Itu nggak sopan. Ya, Anda menjadi sangat tercela di situ. Allah melepas itu. Sama dengan kalau Anda ke pesantren nggak pakai kopiah. Kecuali di Gontor ya. Di Gontor nggak ada masalah. Ya. Karena itu furu'iyah jidan itu. Furu' dan furu' sekali gitu. Jidan. Ya. Jadi tidak ada masalah Anda pakai kopiah dan nggak pakai kopiah itu menentukan surga dan nggak surga kan nggak juga. Ya. Ini jadi ya. Cuma kalau Anda masuk ke pesantren-pesantren NU nggak pakai kopiah itu namanya saru, istilahnya aib ya. Nggak pakai kopiah. Masa Gus nggak pakai kopiah? Itu. Nah, itu sebenarnya masalah-masalah budaya dan boleh-boleh saja. Anda masuk masjid pakai pakaian
jin, kemudian sobek-sobek di bawah, itu nggak ada masalah kan, secara syar'i nggak masalah. Tetapi kan nurani kita kan nggak enak kan ya. Ya malah sebenarnya orang pada nonton, orang preman gini masa sholat sih? Asik juga itu. Cuma kan domirnya kan nggak enak ya. Ya menghormati masjid lah ya. Masuk masjid itu pakaiannya yang bagus ya. Karena kita akan menghadap pada Allah kan gitu. Cuma itu jangan kemudian dijadikan label gitu ya. Ya, Islam Indonesia itu kalau masuk masjid pakai kaos gitu. Ya kan nggak pas itu. Oke. Saya ingin menyampaikan satu fakta ya, bahwa telah terjadi Islamisasi Nusantara. Makanya nanti ujung-ujungnya saya ingin mengatakan bahwa bukan Islam Nusantara, tetapi Nusantara sudah menjadi Islam. Ya. Islam masuk ke Nusantara ini adalah abad ke-13. Ada yang mengatakan ada abad 11. Ya, bahkan ada yang mengatakan abad ke-9 pun sudah ada sahabat Nabi yang sampai ke Aceh. Ya. Apa yang pertama kali masuk di dalam dunia Melayu adalah fikih. Karena ketika orang masuk ke sini, itu masyarakat bisa Anda bayangkan buta huruf, ya, tidak secara ekonomi tidak memiliki apa-apa, di bawah kekuasaan raja-raja dan lain sebagainya. Apa yang diajarkan adalah sesuatu yang praktis, mengajari sholat, mengajari bersuci, ya. Sholat bersahadat pun masih sulit. Zaman orang tua kami itu membaca Fatihah dengan baik itu udah bagus sekali tuh. Membaca kunut udah bagus sekali. Ya, sekarang anak kecil hafal Quran. Ya, beda zamannya. Anda bisa bayangkan abad ke-13 orang sini masih beragama Hindu Buddha, kemudian Islam masuk mengajarkan sesuatu yang tidak pernah mereka dengar. Ya, hal-hal yang praktis, tetapi kepercayaan orang pada waktu itu masih kepada animisme dinamisme. Jadi orang belum bicara Tuhan. Ini loh kalau mau beragama yang baik. Ya. Anda kalau ceritanya Ustadz Fadlan di Irian itu pasti akan bisa menyadari bagaimana orang tahun abad ke-13 dulu gimana. Jadi Ustadz Fadlan itu masuk ke sebuah suku. Dalam suku itu orang nggak pernah mandi. Ya. Kemudian beliau bawa sampo, orang-orang suruh mandi, ya, dikasih sabun dan lain sebagainya. Ternyata agama ini membuat saya enak tidur. Gara-gara dikasih sampo. Ini kok udah bertahun-tahun nggak keramas itu orang itu. Begitu dikeramasin, masuk Islam dia. Anda bisa bayangkan itu, orang zaman dulu nggak tahu mandi, nggak tahu wudhu dan sebagainya. Begitu diajari bersuci, dia merasakan kenikmatannya bersuci itu. Nah, makanya fikih dulu yang diajarin, bagaimana berwudhu, bagaimana mandi. Ya. Tapi kemudian bayangkan ini 1 abad lebih loh di Nusantara ini. Orang para dai dan para saudagar itu berkeliling kemana-mana untuk mengajarkan fikih aja. Tapi seabad kemudian atau 2 abad kemudian masuklah orang-orang sufi. Ya, abad ke-15 ya, di mana sudah ada Ibnu Arabi pada waktu itu. Ya, tokoh-tokoh sufi sudah sangat canggih sekali. Yang masuk ke Indonesia adalah orang-orang sufi. Yang di dalam tasawuf itu sudah ada wacana-wacana mengenai Tuhan. Jadi kata wujud, ya, kata-kata ada, ya, itu disampaikan kepada orang-orang. Apa yang Anda maksud ada itu? Ada yang kelihatan dong. Nah, sekarang yang nggak kelihatan, ada, Anda percaya nggak? Wah, mikir kan orang kemudian. Ada sesuatu yang ada yang tidak dilihat. Itulah Tuhan dalam Islam. Nah, baru dia berpikir. Masuklah kata-kata keesaan Tuhan. Ya. Masuklah istilah-istilah yang dibawa dalam bahasa Arab. Proses itu tidak mudah. Ya. Luar biasa sulitnya karena bahasa Islam ya, harus bercampur dengan bahasa Melayu. Nah, abad ke-15 ini bahasa-bahasa bangsa di Indonesia itu di Nusantara ini sudah mulai menggunakan bahasa Melayu.
Ya. Di Kalimantan sudah berbahasa Melayu, di Sulawesi, di Palembang sudah ada. Orang Al-Falimbani, kemudian Arsyad Al-Banjari, ya, itu orang-orang yang sudah menggunakan bahasa Melayu kuno, ya, yang bahasanya campur-campur dengan bahasa Arab, tulisannya pun Jawi. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana sulitnya orang mengajari masyarakat awam dengan bahasa-bahasa yang baru itu, tapi berhasil, ya, berabad-abad. Nah, kemudian konsep-konsep dalam pandangan hidup Islam, ya, yang diperkaya dari tradisi Yahudi, yang diperkaya dengan bahasa-bahasa Persia tadi itu, bahkan Islam sudah bersentuhan dengan agama Kristen. Jadi ketika Islam masuk ke Damaskus itu, ya, di situ terjadi perdebatan-perdebatan dengan orang Kristen. Ya, istilahnya gini lah, begitu Islam menguasai Damaskus kan orang Kristen semuanya nggak perlu perang itu, dengan mudahnya masuk Islam. Tapi kemudian orang bertanya-tanya, gimana sih Tuhannya dalam Islam itu? Tuhan itu substansi atau esensi? Wah, itu udah canggih sekali itu pertanyaannya. Ya. Ya, karena dalam Kristen Tuhan itu dianggap substansi. Nah, substansi itu ya kayak benda gitu loh. Tidak bisa dia menggambarkan Tuhan secara filosofis, orang Kristen ini. Nah, di situ Islam kemudian menjelaskan Tuhan itu terdiri dari sifat dan zat atau sifat dan zat jadi satu. Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan itu udah dijawab dengan mudah oleh para ulama kita. Akhirnya keislaman menjadi kaya. Bukan di situ berarti bahwa akidah Islam itu adalah akidah Damaskus, bukan. Ya. Akidah Islam adalah akidah Persia, bukan. Ya. Akidah Islam tetap, cuma akidah itu dijelaskan. Isa itu yang kayak apa sih? Nah, keisaan, makanya kemudian para ulama membuat istilah tauhidul uluhiyah, ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul sifat, ada tauhidul zat. Sifat dengan zat itu dianggap sesuatu yang saling melengkapi. Sebab gini, dalam teologi Islam itu ada perdebatan. Kalau Tuhan itu terdiri dari sifat dan zat, berarti sifat Tuhan itu membutuhkan zatnya, dan zat Tuhan membutuhkan sifatnya. Wah, kalau saling membutuhkan bukan Tuhan dong. Nah, di sini para ulama kita itu sangat jeli melihat konsep ini. Sedikit pun ada indikasi bahwa di situ Tuhan tidak esa, ya, itu dihindari. Ya, dihindari. Maka di dalam sejarah Islam, meskipun pembicaraan mengenai keesaan Tuhan ini berjilid-jilid buku, tidak pernah muncul sebuah ijtihad Tuhan itu berjumlah 99. Tidak pernah. Ya, sifat Tuhan kan 99. Nah, ini Robert Moore ini ngaco ini kan. Tuhan kami cuma 3, Tuhan Islam 99 loh katanya. Robert Moore yang nulis The Islamic Invasion itu. Ya. Kemudian, oh Tuhannya orang Islam ternyata bulan sabit ternyata. Itu ditaruh di masjid-masjid disembah-sembah katanya. Nah, dia nggak ngerti filosofi ibadah dalam Islam. Nah, seperti gini. Jadi Islam yang masuk di Indonesia itu sudah Islam yang canggih. Ya. Makanya di Indonesia tidak terjadi peperangan. Islam begitu masuk, ya, orang-orang itu nggak tahu kok tahu dari Hindu dari Buddha jadi Islam. Coba di Palembang yang pusatnya Sriwijaya, masih ada sisa orang Buddha nggak? Tidak ada. Kok tahu-tahu dengan sukarela masuk Islam? Disitulah kekuatan pandangan hidup Islam itu. Ya. Islam itu secara rasional bisa diterima. Sementara agama-agama yang dianut oleh orang Nusantara sebelum ini itu tidak rasional. Akhirnya diterima dengan begitu mudahnya. Ya. Ini, jadi apa yang dibawa oleh Islam, saudagar-saudagar dari negara Arab, dari Gujarat, dari Mesir dan lain sebagainya itu sudah Islam yang secara konseptual sangat masak. Sudah didukung oleh pemikiran-pemikiran filosofis. Ya, sudah didukung oleh logika-logika yang matang. Nah, ini.
Nah, masuknya semangat intelektual dan rasional yang tinggi ke dalam pikiran masyarakat Melayu itu yang tidak wujud dalam Islam berarti mengislamkan. Islamisasi itu sebenarnya islamisasi cara pandang ya. Cara berpikirnya sudah menurut Islam ya, sudah Islam dia. Nah, di situ. Nah, revolusi pandangan hidup bangsa Melayu Indonesia dari dunia mitologi menjadi dunia intelektualisme atau berpikir yang rasional itu menunjukkan islamisasi. Mitologi itu kan khayalan. Ya, di pohon ini ada yang menjaga, batu besar ini ada kekuatannya, di dalam ake ada kekuatannya. Itu sekarang kembali lagi itu. Nah, di sini sebenarnya orang diajak ini rasional aja lah. Masa pohon ada kekuatannya? Ya, kekuatannya ada di tangan Allah. Nah, di situ lebih rasional lagi. Anda menyembah Tuhan ya, yang maha mengetahui. Anda menyembah Tuhan yang maha kuasa. Anda menyembah Tuhan yang maha memberi rezeki. Rasional. Tapi kalau Hindu Buddha, Anda menyembah Tuhan yang sangat jauh dan Anda harus lewat dewa dewi dulu. Ya kalau lewat itu kemudian nyampe ke atas, kalau enggak. Masuknya cara pandang Islam melalui istilah dan konsep berarti masuknya cara pandang Islam terhadap cara pandang orang-orang Melayu, orang-orang Nusantara. Ini teorinya Profesor Nagib Alatas. Nah, di sini bukti bahwa orang Melayu, orang Nusantara itu sudah diislamkan adalah masuknya istilah-istilah yang luar biasa banyaknya ke dalam bahasa Melayu. Ya, istilah roh, nafas, akal, faham, jasad, ya, jisim, jasmani, ya, sadar, fikir, zikir, ilm, yakin, jahil, alam, banyak sekali tuh. Kalau ini dibuang, saya khawatir Indonesia nggak punya bahasa lagi. Oh iya, kalau ini dibuang kita harus membubarkan DPR dan MPR loh. Betul kan? Nah, iya, Dewan Perwakilan Rakyat, semua bahasa Arab itu. Ya, Dewan itu diwanun, perwakilan dari kata wakil, rakyat dari kata ro'iyah. Buang bahasa Arab. Apa yang digunakan nanti? Majelis juga, majelis permusyawaratan rakyat, sama itu bahasa Arab semua itu. Ya, bukan bahasa Nusantara itu. Akui aja lah, Nusantara itu Islam udah. Jangan mengislamkan menusantarakan Islam. Sudah Islam kita ini, cuma malu-malu aja. Sudah Islam, bahasanya udah Islam. Bayangkan, sekian banyak. Saya sering bertanya kepada peserta seminar, bahasa Nusantaranya akal itu apa ya? Akal. Saya tanya, akal itu apa? Oh, akal. Nggak ada, berarti orang Nusantara nggak punya akal. Ya, akal itu bahasa Arab loh. Ya. Nalar, nalar itu bahasa Arab, jangan dikira apa. Nalar itu dari kata nador. Karena orang Jawa nggak bisa do, dia nalar. Iya, duhur jadi lohor. Fardu sama juga, nggak bisa dot, jadi perlu. Perlu ain, perlu kifayah. Iya, orang Jawa nih lidahnya nggak bisa. Masa kemudian dibilang Islam Jawa, kan nggak mungkin. Nah, jadi inilah yang sekarang ini masuk ke dalam pikiran orang Melayu, orang Nusantara. Dan kita ini sudah menggunakan bahasa Islam, cara pandang pun Islam. Nah, yang tidak Islam itu soal lain, dia dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, sekarang ini kita berperang melawan istilah-istilah baru. Jadi istilah-istilah ini ada yang merubah kata-kata jiwa menjadi menggantikan nafas. Ya. Kata-kata jasad menjadi raga. Ya. Jadi terjadi sebuah sekularisasi dalam bahasa-bahasa kita ini. Padahal kalau kita bilang nafas, di dalam nafas itu ada aklun, ada kolbun, ada fuadun, ada lubun. Bayangkan. Ya, kata nafas saja loh. Coba dalam bahasa Inggris apa? Soul. Di dalam soul ada apa? Nggak ada apa-apanya.
Beda konsepnya itu. Jadi ini kekayaan bahasa Arab itu luar biasa dan di dalamnya adalah ijazul Quran, mukjizatnya Al-Quran itu. Nah, di sini mengapa kita menusantarakan Islam? Kita sudah mengislamkan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.